menjabarkan tentang dalil-dalil syariah berkaitan dengan tes DNA. Ya. Adapun yang sedang viral sekarang tentang kajian ilmiah Kiai Imad, maka selayaknya ditanggapinya juga dengan kajian ilmiah lagi, karena itu tesis kan. Jadi kalau mau menafikan ya harus ada antitesis gitu. Jadi jangan dengan kita sesama saudara muslim, kita jangan senangnya itu berantem gitu loh. Ini pendapat saya, bagusnya ada sebuah payung besar yang memayungi, yang memfasilitasi, contohnya seperti PBNU. Nah, PBNU menjadi fasilitator, kan itu resmi kan, apalagi bentuknya bisa jadi kenegaraan, diundang gitu kan dari lembaga ini yang sudah melakukan riset, diundang juga dari lembaga ini yang mungkin anti tesisnya punya contoh, diundang. Nah, PBNU sebagai fasilitator, nah itu sangat lebih indah menurut saya. Menjabarkan tentang dalil-dalil syariah berkaitan dengan tes DNA. Ya. Adapun yang sedang viral sekarang tentang kajian ilmiah Kiai Imad, maka selayaknya ditanggapinya juga dengan kajian ilmiah lagi, karena itu tesis kan. Jadi kalau mau menafikan ya harus ada antitesis gitu. Jadi jangan dengan kita sesama saudara muslim, kita jangan senangnya itu berantem gitu loh. Jadi ketika ada sesama ahli ilmu yang melakukan suatu kajian ilmiah, ketika kita tidak setuju dengan hasil kajian ilmiah itu, saya rasa yang paling bagus, yang paling bijaksana adalah dilakukan diskusi terbuka antar sesama ahlinya gitu loh ya, bukan orang yang bodoh. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, aku akan menang berdebat dengan 1000 orang alim, tapi aku akan kalah jika berdebat dengan 1 orang bodoh saja. Karena kalau orang bodoh itu gak akan paham, gitu kan. Jadi saya harap saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat di tanah air, ketika sekarang adanya tesis hasil riset ilmiah dari seorang ulama, maka jika ada di antara kita, di antara antum yang merasa tidak setuju dengan hasil riset ilmiah, maka lakukanlah riset ilmiah bersama. Jika sudah memiliki riset ilmiah atau antitesisnya, maka silahkan diujikan, ya. Itu cara yang terbaik, ilmiah gitu loh. Risetnya ilmiah, bukan dengan nafsu, bukan dengan fanatik buta, bukan. Jangan demikian. Tapi lakukan kajian bersama, duduk bareng, begitu. Bahkan andai mau dari 2 kelompok, tapi ini harus institusi gitu loh ya, harus institusi. Karena kalau bukan institusinya, maka ini nanti akan terus bola liar berkembang, ya, bergelinding. Jadi harus ada institusi. Jadi contoh dalam hal ini, kalau Kiai Imad punya institusi, ya, kemudian nanti institusi yang mewakili, yang kontraknya contoh RA, nah ini harus institusi. Jadi jangan sampai dengan orang-orang yang awam-awam, harus institusinya. Cobalah duduk bareng. Kami mengajak, saya salah satu warga negara Indonesia, ya, pecinta ulama, pecinta dzurriyyah Rasul, yang soleh, yang alim,
mereka itu ya Masya Allah, guru-guru saya juga ada yang ulama warasatul anbiya, nasab ilmunya sampai kepada Rasul. Ada yang dzurriyyah Rasul yang menjadi guru saya juga ada. Jadi dari dua sisi ini saya memiliki sanad ilmu semuanya. Maka saya ingin melihat kedamaian. Maka metode yang terbaik, cara yang terbaik adalah dikumpulkan dua institusi besar ini, ya. Maka yang lainnya nanti manut gitu loh hasilnya, ya kan, ahli yang bicaranya harus para ahli. Jangan orang-orang awam itu dari nafsu keluarnya, dari keawaman mereka, hanya menurut mereka saja gitu loh, tanpa ada referensi ilmiah, dasar ilmiahnya. Harus ilmiah. Jadi nanti kalaupun ada ikhtilaf, ya berarti ikhtilaf gitu. Cari titik temunya. Jadi jangan memaksakan kehendak. Bahkan kalau perlu undang para pakar genealogi, para naqib, munsib dari luar negeri yang sudah teruji, dan memang lembaga-lembaga seperti dari kerajaan-kerajaan ya di Maroko, kemudian naqib di Mesir, ya, naqabah di Mesir, dari Mesir, undang dulu salah satu dewan verifikasi nasab Naqabatul Ashraf Mesir, ya, Sayyid Syarif Abdul Rahim pernah ke Karawang, saya pernah menemani beliau. Nah coba saja, boleh kita nanti hubungkan ya dengan naqib-naqib itu. Jadi kita undang bersama. Bahkan bagusnya mungkin ya, ini pendapat saya, bagusnya ada sebuah payung besar yang memayungi, yang memfasilitasi, contohnya seperti PBNU. Nah, PBNU menjadi fasilitator, kan itu resmi kan, apalagi bentuknya bisa jadi kenegaraan. Diundang gitu kan dari lembaga ini yang sudah melakukan riset, diundang juga dari lembaga ini yang mungkin anti tesisnya punya contoh, diundang. Nah, NU sebagai PBNU sebagai fasilitator, nah itu sangat lebih indah menurut saya. Kemudian PBNU mengundang juga, memfasilitasi naqib-naqib yang kredibel dari negara-negara asal, ya. Contoh dari Yaman dipanggil, gitu kan, difasilitasi. Dari Maroko, dari kerajaan Maroko, yang kredibel, tapi yang kredibel, bukan yang abal-abal. Karena ada yang abal-abal di Facebook, ya, asal kita store nasab kemudian dipajang di wallnya, di laman Facebooknya, tidak ada verifikasi dulu, itu ada, itu yang abal-abal. Nah ini yang asli. Contoh yang dari Maroko kan juga pernah datang ke Indonesia, kemudian dari Yaman nanti dihadirkan, dari Damaskus Syria, dari Irak, ya, yang kebetulan tahadduts bin nikmah, insyaallah saya diundang untuk tausiah juga ke Irak oleh Syekh Mustafa, salah seorang ulama ahli thariqah al-mu'tabarah di Irak. Jadi insyaallah entah kapan, saya juga nggak tahu, ini sedang diupayakan, di-arrange waktunya. Jadi saya insyaallah nanti akan tausiah di Irak. Juga ada yang meminta ke Mesir juga, dan mudah-mudahan nanti dari Irak juga ke Mesir insyaallah. Ya, padahal saya ini cuma santri, saya ini bukan orang alim, saya cuma santri, santrinya Maulana Syekh Hisham, ya, santrinya dari guru-guru saya gitu loh. Saya nggak ngerti beliau ini ada ketertarikan ke saya itu karena apanya gitu ya. Mungkin karena gondrongnya kali ya. Masuk permintaannya ke istri saya, melalui istri saya permintaannya masuk ke beliau, ya, intens. Jadi ternyata beliau ulama ahli thariqah dari Irak ini istiqomah melihat tayangan kita, karena ada mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di Irak di sana, yang menjadi mutarojim, beliau menerjemahkan bahasa saya ke bahasa sana.
Ya kita berharap, kita berdoa semoga polemik yang terjadi ini bisa mendapatkan titik terang. Kita berdoa bersama, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak, yang benar itu benar. Ya, bukan tentang siapa yang mengklaim benar, siapa yang mengklaim dirinya benar, tapi yang benar sebenar-benarnya hakiki, ya, tentang apa yang sedang diperjuangkan, bukan dipermasalahkan. Saya mengatakannya sebagai hal yang diperjuangkan, bukan dipermasalahkan. Sedang diperjuangkan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya Allah, tunjukkan bahwa yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan untuk bisa mengikuti yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan yang batil, yang salah itu salah, batil, dan berikan kami pertolongan untuk menjauhinya, untuk tidak menerima kebatilan tersebut. Ya Allah, tunjukkan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi umat ini, bagi umat Rasulullah SAW dan dzurriyyah Rasulullah SAW seluruhnya, dan para pecinta Rasul seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya harap bisa ya, untuk contoh dalam hal ini yang telah melakukan researchnya adalah Kiai Haji Imaduddin dan beberapa para ulama-ulama lain yang telah melakukan research, termasuk juga ada yang dari Aceh kalau tidak, saya juga meminta untuk melaksanakan diskusi ilmiah bersama. Nah, juga dari Rabithah Alawiyah, juga nanti dari nakib-nakib negeri muasal seperti dari Maroko, Mesir, Damaskus, Irak, Uzbekistan, Palestina, India. Mudah-mudahan bisa ikut serta dihadirkan, tapi yang sudah terakreditasi ya, nakib-nakib tersebut yang di luar negerinya yang sudah memang diakui, itu diakui, terakreditasi, yang valid. Nah, nanti disamakan gitulah ya, nanti disamakan. Harus dengan cara riset ilmiah, harus dengan diskusi ilmiah, bukan dengan pertikaian, pertengkaran. Semoga PBNU mendengar saran saya ini dan bisa memfasilitasi supaya umat ini bisa adem ayem kembali. Jadi nanti harus menerima hasilnya ya, tapi jangan kekeh kumeke. Arti kekeh kumeke, ketika terbukti secara ilmiah menurut research ilmiah ya, dan syahadah, persaksian para nakib-nakib internasional, nakib-nakib luar negeri yang kredibel itu dari kerajaan-kerajaan gitu. Kalau ternyata ada yang tidak sesuai, ada yang terbantahkan, atau ada yang ternafikan pengakuan-pengakuannya itu secara ilmiah, tapi harus bisa menerima. Nah, harus bisa menerima. Nah, salah satu metode pendukung yang sangat valid dan utama selain daripada manuskrip-manuskrip itu, diantaranya adalah tes Y-DNA. Nah, nanti silahkan dari kedua kubu yang ini yang dijadikan sampel, silahkan siapa, jadi bareng-bareng gitu lah, diambil sampel tes Y-DNA. Kalau ada yang tidak punya uang, sudah ada lembaga-lembaga atau perorangan yang siap membiayai ya. Ini hanya sekedar informasi saja. Jika ada yang mengatakan mahal, saya nggak mau gitu kan, dari lembaga ini barangkali nanti ada orang-orang yang menjadi donatur untuk membiayai tes Y-DNA-nya sebagai bukti valid nanti. Jadi tenang saja, tenang saja. Bahkan kalaupun PBNU tidak memfasilitasi, saya yakin sangat banyak lembaga-lembaga kredibel yang muadalah, yang berimbang, yang objektif
yang mau memfasilitasi ini semua. Semoga bisa terrealisasi ya. Kita dorong bersama ya, adanya diskusi terbuka antar para ahli ya, kemudian juga dari ahli genealogi, ahli DNA itu didatangkan, termasuk nakib-nakib dari luar tadi yang sudah valid, yang kredibel, yang terakreditasi oleh pemerintah setempat. Nah, jadi kita bisa tenang, kita hidup bersama lagi. Saya pribadi khususnya dan kami sebagai warga negara Indonesia ingin Indonesia ini kita bersaudara bersama, kembali damai, hidup rukun sebagai umat Rasulullah SAW, juga dalam keadaan menjaga kejujuran, menjaga validitas ya. Jangan sampai menuhankan atau mempertuan yang dusta, kedustaan ataupun para pendusta.